Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang revolusi industri 4.0, sebuah era besar yang membawa perubahan luar biasa dalam kehidupan manusia. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mulai dari sejarah perjalanan revolusi industri, pengertiannya, prinsip rancangan, jenis teknologinya, dampaknya, hingga contoh penerapannya di dunia nyata. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari awal perjalanan revolusi industri itu sendiri. Revolusi industri adalah peristiwa yang mengubah wajah dunia secara drastis. Revolusi ini dimulai di Inggris pada abad ke-18, ketika para penemu dan pengusaha mulai menggunakan mesin-mesin canggih untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam berbagai bidang. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita telusuri fakta sejarahnya. Revolusi industri pertama, 1760 sampai 1840. Tahap ini ditandai dengan penggunaan mesin uap yang digunakan untuk menggerakkan pompa air lokomotif dan kapal. Mesin uap juga memicu perkembangan industri tekstil yang menggunakan mesin tenun dan mesin jahit. Industri besi dan baja juga berkembang pesat dengan menggunakan kokas sebagai bahan bakar. Revolusi ini juga melahirkan pengembangan agraria yang meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman dengan menggunakan pupuk, alat-alat pertanian, dan rotasi tanaman. Revolusi industri kedua, 1870 hingga 1914. Tahap ini ditandai dengan penggunaan listrik yang digunakan untuk menerangi rumah, pabrik, dan kota. Revolusi ini juga melahirkan transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan pesawat terbang. Revolusi ini juga melahirkan pengembangan kimia yang menghasilkan berbagai produk baru seperti plastik dan obat-obatan. Revolusi industri ketiga, 1945 hingga 1970. Tahap ini ditandai dengan penggunaan elektronik yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data. Elektronik juga memungkinkan penggunaan komputer yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, bisnis, dan hiburan. Revolusi ini juga melahirkan revolusi nuklir, yang menghasilkan energi yang sangat besar, tetapi juga berbahaya. Revolusi ini juga melahirkan revolusi bioteknologi, yang mengubah sifat makhluk hidup dengan menggunakan rekayasa genetika. Revolusi industri keempat, 1971 hingga sekarang. Tahap ini ditandai dengan penggunaan internet yang menghubungkan seluruh dunia dalam jaringan informasi. Internet juga memungkinkan penggunaan teknologi-teknologi baru seperti media sosial, e-commerce, cloud computing, dan artificial intelligence. Revolusi ini juga melahirkan revolusi lingkungan yang menyadarkan manusia akan dampak negatif dari revolusi industri terhadap alam, seperti polusi, pemanasan global, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Revolusi ini membawa banyak manfaat, seperti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan sosial. Namun revolusi ini juga membawa banyak masalah, seperti ketimpangan kemiskinan, peperangan, dan krisis. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi dan tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Revolusi Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber atau dunia maya. Secara sederhana, ini adalah fase di mana mesin, sistem, dan pabrik tidak hanya bekerja secara otomatis seperti pada revolusi ketiga, tapi juga saling terhubung, berkomunikasi, dan bertugas data satu sama lain melalui jaringan internet untuk mengambil keputusan secara mandiri. Konsep utamanya adalah sistem cyber fisik atau cyber physical system, di mana dunia fisik yaitu mesin dan pabrik, dan dunia cyber yaitu data, internet, dan AI menyatu untuk menciptakan proses industri yang jauh lebih cerdas, efisien, fleksibel, dan otonom. Prinsip rancangan revolusi industri 4.0. Untuk menciptakan sistem yang efektif di era ini, kita perlu memahami bahwa terdapat 5 prinsip utama dalam desain sistem industri 4.0. Prinsip pertama adalah interkonektivitas, di mana semua komponen baik mesin, sensor, manusia, dan sistem
akan saling terhubung melalui Internet of Things. Prinsip kedua adalah transparansi informasi, di mana data akan dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan wawasan yang akurat tentang proses produksi. Dengan data real-time, maka perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan juga tepat. Prinsip ketiga adalah bantuan teknis, di mana sistem dirancang untuk membantu manusia, bukan untuk menggantikannya. Robot atau sistem cerdas dapat melakukan tugas berisiko tinggi, sementara manusia akan fokus pada analisis dan inovasi. Prinsip keempat adalah keputusan mandiri, di mana sistem cyber fisikal mampu membuat keputusannya sendiri berdasarkan data yang tersedia. Misalnya, seperti dapat menyesuaikan pengaturan produksinya tanpa harus menunggu perintah dari operator. Dan prinsip yang terakhir adalah modularitas, di mana sistem dirancang fleksibel dan mudah untuk disesuaikan. Jika ada perubahan permintaan pasar atau gangguan produksi, maka modul dapat ditambah, diubah, atau diganti tanpa harus membangun seluruh ulang sistem. Ada banyak banget inovasi keren yang mungkin tanpa sadar udah kamu temuin dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung aja kita bahas satu persatu, mulai dari yang paling dekat dengan hidup kita. 1. Internet of Things. Bayangin kalau semua benda di sekitar kamu, mulai dari kulkas, lampu, mesin cuci, hingga AC, mereka bisa saling ngobrol terhubung lewat internet. Nah, itu namanya Internet of Things. Internet of Things adalah konsep yang menggambarkan jaringan perangkat fisik yang saling terhubung dan dapat berbagi data satu sama lain melalui internet. Contohnya, kamu bisa nyalain AC dari smartphone sebelum sampai rumah. Keren banget kan? Dunia kita sekarang makin nyambung berkat IoT. Selanjutnya ada Artificial Intelligence, alias kecerdasan buatan, atau AI. Pernah nggak kamu nonton satu film di Netflix, terus platform itu langsung nyaranin film lain yang mirip banget dengan film yang barusan kamu tonton? Itu kerjaan AI, teman-teman. AI bikin mesin bisa belajar dari pengalaman dan ambil keputusan sendiri. Mulai dari chatbot, sistem rekomendasi, sampai mobil tanpa sopir. Semua pakai AI dan machine learning. Singkatnya, mesin sekarang nggak cuma nurut, tapi juga bisa pintar sendiri. 3. Big Data. Nah, kalau AI itu otaknya, Big Data adalah makanannya. Setiap kali kamu scrolling media sosial, belanja online, atau bahkan sekedar buka peta di HP, semua itu menghasilkan data. Data-data itu dikumpulkan, dianalisis, lalu digunakan buat bikin keputusan penting. Misalnya, saat scrolling di aplikasi belanja online atau media sosial, kamu akan disajikan dengan produk-produk yang lagi kamu inginkan. Jadi, jangan heran kalau iklan yang muncul kayaknya selalu tahu banget kebutuhan kamu. 4. Cloud Computing. Kalau dulu kita simpan file di flash disk, sekarang cukup di cloud. Dengan cloud computing, kita bisa akses data dari mana aja, asal ada internet. Misalnya penyimpanan file lewat Google Drive, atau Netflix yang nyimpen filmnya di server awan. Intinya semua jadi lebih mudah, cepat, dan efisien. 5. Robotics. Nah, sekarang masuk ke dunia robot. Di industri 4.0, robot dan sistem otomatis udah banyak banget dipakai, terutama di pabrik. Tujuannya bukan buat menggantikan manusia, tapi buat bantu pekerjaan yang berat, berulang, atau bahkan berisiko tinggi. 6. Augmented Reality. Kalau kamu pernah main game pakai kacamata VR, itu dia contohnya. AR dan VR bikin dunia digital terasa lebih nyata. Di dunia kerja, teknisi bisa latihan memperbaiki mesin lewat simulasi VR tanpa menimbulkan risiko mesin rusak beneran. Atau AR yang bantu nunjukin arah secara langsung pada tampilan jalan melalui aplikasi seperti Google Maps. Nggak cuma keren, tapi juga bikin pelatihan lebih aman dan efisien. 7. Cyber Security. Tapi, makin canggih teknologi, makin besar juga tantangan keamanannya. Makanya, cyber security jadi penting banget.
Dari perlindungan data pribadi sampai keamanan sistem perusahaan, semua harus dijaga. Misalnya dengan memberikan tambahan keamanan dengan mengaktifkan autentikasi multifaktor. Jadi ingat ya, jangan pakai password 123456 lagi. Itu udah kayak ngasih kunci rumah ke maling. Jadi itulah beberapa teknologi utama yang jadi fondasi revolusi industri 4.0. Semua teknologi tersebut bikin hidup kita jadi lebih mudah dan produktif. Pemirsa, kali ini kita akan bahas terkait dampak revolusi industri 4.0. Kita bahas dampak positif terlebih dahulu. Pertama, pekerjaan jadi lebih cepat dan efisien karena otomatisasi AI, robot, dan sistem digital. Kedua, akses informasi makin mudah. Belajar apapun bisa lewat internet. Ketiga, inovasi besar di semua sektor, baik itu kesehatan, keuangan, transportasi, maupun pendidikan. Kemudian biaya produksi turun, sehingga banyak barang dan jasa jadi lebih terjangkau. 5. Munculnya profesi baru seperti AI spesialis, cloud engineer, sosial media spesialis. Dan yang keenam, pelayanan publik menjadi lebih baik. Selain itu, terdapat juga dampak negatif sebagai berikut. Persaingan kerja semakin ketat, pekerjaan tertentu hilang, kemudian kesenjangan skill, dan potensi pengangguran struktural. Lalu ada juga isu keamanan data dan ketergantungan teknologi. Selanjutnya, apa aja sih contoh-contoh penerapan revolusi industri 4.0? Yuk kita lihat beberapa contohnya. Smart farming atau pertanian cerdas. Pertanian cerdas merupakan penerapan revolusi industri 4.0 di bidang pertanian. Dengan perkembangan teknologi digital, petani kini dapat menggunakan drone dan sensor tanah berbasis Internet of Things atau IoT untuk memantau kelembapan, kondisi tanaman, hingga kebutuhan pupuk secara real-time. E-commerce. Dalam era revolusi industri 4.0, perkembangan e-commerce didukung oleh penggunaan AI dan big data untuk menganalisis perilaku belanja pelanggan dan menampilkan rekomendasi produk yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengguna. Berikut beberapa contoh e-commerce yang ada saat ini, yaitu ada Shopee, Tokopedia, dan Amazon. Transportasi otomatis. Teknologi self-driving car seperti Tesla Autopilot atau Waymo menggunakan kecerdasan buatan, sensor, dan big data untuk mengenali lingkungan sekitar dan mengambil keputusan di jalan. Inovasi ini membuat transportasi menjadi lebih aman dan efisien. Kesehatan digital. Penggunaan smartwatch merupakan bagian penting dari revolusi Internet of Things di bidang kesehatan. Dengan bantuan smartwatch, kita dapat memantau detak jantung, kadar oksigen, langkah kaki, hingga kualitas tidur. Nah, itu semua adalah bahasan sekilas mengenai revolusi industri 4.0. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya.